Terima kasih Anda masih setia bersama Net Jawa Tengah. Pak Budi, tadi dikatakan oleh Bapak bahwasanya uji publik yang dilakukan oleh KPI ini sebenarnya adalah sebatas rekomendasi, begitu Pak, benar? Jika benar begitu, lalu seberapa penting sih Pak hasil dari uji publik ini nanti akan terhadap keberlangsungan perpanjangan izin TV? Ya, kalau dibilang itu penting apa? Itu penting karena bagaimanapun keinginan masyarakat itu harus dihormati, ya. Bagaimanapun masyarakat itu seperti saya sampaikan tadi, ya, itu adalah pemilik frekuensi. Argumen ataupun masukan masyarakat itu harus kita hormati, ya. Karena bagaimanapun kan kita mewakili masyarakat akan penggunaan frekuensi itu secara benar. Nah, EDP ini menjadi satu tonggak bagaimana pemohon itu bisa mempertahankan argumentasinya, bisa mempertahankan harapannya, bisa mempertahankan bagaimana ketika mereka mendapatkan izin itu nanti seperti apa. Ini kan harus kita kritisi secara detail. Jangan sampai pemberian izin itu disalahgunakan, ya. Karena bagaimanapun televisi itu dampaknya sangat besar bagi perkembangan akhlak dari masyarakat, ya. Kalau itu tidak kita sikapi dari awal, pemberian izin itu tidak dilakukan dengan ketat dari awal, ya nanti televisi yang kita berikan izin itu akan membuat satu kesalahan-kesalahan di mana konten isi siaran itu selalu tidak memihak kepada kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, makanya EDP itu menjadi ajang yang harus betul-betul dipertanggungjawabkan oleh pemohon. Ya, mereka harus mempertanggungjawabkan kepada narasumber yang tadi seperti sudah saya sebutkan. Ya, uji publik mengarahnya nanti ke sana. Keinginan masyarakat seperti apa? Nanti kita sampaikan kepada pemohon. Masyarakat ingin TV Anda itu seperti A, B, C, D. Gitu. Anda sanggup enggak melakukan itu? Karena bagaimanapun raja dalam tanda petiknya masyarakat, publik, mereka yang mempunyai yang berhak atas frekuensi itu. Ketika suara publik sudah diterima oleh KPI Pusat, bagaimana nanti mekanismenya Pak? Secara teknis ini akan berada pada forum terbuka atau lewat media privat Pak? Ya, ini ya dalam evaluasi dengan pendapat itu nanti akan disampaikan. Selain itu kan ada aspek-aspek lainnya selain uji publik tadi, karena dari aspek bagaimana dia berkaitan dengan perusahaannya, izinnya, bagaimana, lalu konten siaran yang akan diajukan seperti apa, lalu kalau ini perpanjangan ya konten siaran yang lalu itu kesalahan-kesalahan apakah akan diulangi pada periode berikutnya setelah mendapatkan izin. Itu tatanan itu sudah ada semua, sudah dirancang oleh KPI secara rigid. Jadi EDP itu menjadi ajang bagaimana pemohon itu harus mempertahankan betul, harus menghormati betul bagaimana keinginan masyarakat itu disampaikan. Gitu. Ketika keinginan masyarakat sudah disampaikan lewat jalur uji publik begitu Pak ya, dan tidak ada evaluasi ataupun perbaikan dari stasiun TV yang bersangkutan begitu, apakah ini juga akan mengancam keberlangsungan perpanjangan izinnya nanti? Iya, kan di sini ditanyakan ya, di dalam forum EDP itu ditanyakan, dan mereka harus membuat perbaikan. Ya, jadi ada usulan saran dari narasumber dan komisioner itu yang harus diperbaiki dalam proposal. Jika tidak memenuhi butuh berapa waktu lama itu Pak? Itu tidak bisa gini. Mereka harus memenuhi semua masukan yang disampaikan oleh narasumber dan komisioner, karena ini adalah penting. Nah, ketika itu dilanggar, ya kita tidak memberikan rekomendasi kelayakan dan itu artinya akan menghambat proses izin selanjutnya. Artinya rekomendasi KPI cukup mengancam dong Pak di sini? Boleh dibilang begitu, tapi bagaimanapun KPI kan
tidak ini ya, tidak saklek. Dalam arti tidak saklek gini, kita tegas betul, ya. Tapi begitu itu tidak melakukan kewajibannya, ya buat apa kita memberikan rekomendasi kalau nyatanya nanti kedepannya televisi itu tidak menguntungkan bagi publik, kan begitu. Pak Budi, Ya. Sudah banyak email yang masuk ke KPI begitu Pak. Dari mana sih KPI bisa tahu itu adalah masyarakat yang kredibel untuk menyuarakan aspirasinya terhadap KPI begitu, terhadap sebuah tayangan televisi ataupun perpanjangan izin siar? Ya, jadi gini, yang masuk itu kan diharapkan itu kan mempunyai identitas yang jelas, ya, dari seorang yang jelas, dari lembaga juga jelas. Dari lembaga sendiri itu hampir akademisi dan perguruan tinggi banyak sekali yang memasukkan saran-saran itu, juga perseorangan. Masuk dari 6.000 itu tidak tercapai misalnya 4.000, pasti nggak mungkin. Pak, bagaimana jika ada tendensi tertentu dari masyarakat tertentu juga begitu terhadap satu televisi, atau dari mana KPI melihat ini? Jadi seperti perbincangan saya tadi dengan Bu Asima, ya, itu sebetulnya semua yang masuk di KPI itu rata-rata kredibel, rata-rata kredibel. Hanya saja kan kemarin begitu riuhnya pemberitaan itu yang sebetulnya tidak usah disikapi terlalu berlebihan, ya, hal seperti ini. Kalau ke 10 TV itu tidak merasa bersalah, katakanlah ada catatan. Jadi 10 TV ini menurut Pak Budi bersalah atau merasa bersalah atau bagaimana? Ada Pak? beberapa yang sangat mencolok di mata masyarakat. Itu 2, ya, misalnya ya berkaitan dengan Pilpres. Satu mendukung si A, satu mendukung si B, ya. Perlu saya sampaikan bahwa kemarin itu quick count, ya, yang disampaikan dalam tayangan televisi itu untuk kedua televisi itu cukup mengganggu grassroots. Bahkan di tingkat grassroots sendiri bahkan terjadi hampir ini, ya, ada pertengkaran, ya, karena merasa yang satu menang, yang satu juga menang. Nah, KPI di Jawa Tengah kemarin mengusulkan cepat-cepat mengusulkan kepada KPI pusat. Ini tidak bisa dibiarkan, harus dihentikan quick count itu. Kalau tidak nanti bisa terjadi pertumbuhan darah di tingkat grassroots. Akhirnya dihentikan itu. Nah, itulah kenapa televisi itu memegang peranan penting sekali bagi kehidupan bermasyarakat dan bagi pembangunan akhlak masyarakat itu sendiri. Oke, Pak. Jadi yang terakhir nih Pak, apa harapan Pak Budi sendiri sebagai Ketua KPID di Jawa Tengah terhadap adanya uji publik yang akan dilakukan oleh KPI? Ya, secara umum begini, bahwa uji publik ini sebetulnya bermanfaat untuk kita menghargai, mengapresiasi kepentingan publik, ya, dari tayangan-tayangan ini yang sudah berlangsung. Jadi hak-hak publik itu harus dihormati, ya, harus dihormati, dan hak-hak publik ini akan dijadikan untuk seperti saya sampaikan tadi, ya, untuk disampaikan kepada pemohon, artinya kepada 10 itu. Anda itu harus begini. Itu harapan kami. Gitu. Jadi uji publik itu tidak usah dijadikan semacam momok bagi menakutkan bagi lembaga penyiaran itu. Baik, ya Pak, banyak sekali pertanyaan, namun kami harus sudahi dialog ini, dan demikian akhir perbincangan kami bersama Bapak Budi Setiopurnomo, Ketua KPID Jawa Tengah. Terima kasih Pak sudah hadir di studio NET Jawa Tengah. Frekuensi televisi merupakan ruang publik di mana mengajak publik ikut andil menentukan izin perpanjangan izin siar televisi sebagai langkah yang menurut Pak Budi juga dinilai positif. Dan rekomendasi KPI yang dirumuskan lewat uji publik tadi merupakan satu syarat hadirnya sebuah perpanjangan perizinan 10 stasiun swasta. Namun KPI juga diharapkan bisa mengedepankan transparansinya. Kami segera kembali, NET Jawa Tengah.